Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ayusya Nipar, kelas biologi 2. Di sini saya akan menjawab UTS ilmu tauhid tentang sifat-sifat wajib Allah dan sifat-sifat mustahil Allah. Sifat-sifat wajib Allah ada 20. Yang pertama wujud, artinya ada. Sifat wajib Allah yang pertama adalah wajib, yang artinya ada. Wujud dalam arti di sini Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Yang kedua, kidam terdahulu. Kidam artinya terdahulu. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana pencipta, Allah adalah lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bako, kekal. Sifat wajib Allah yang selanjutnya adalah bako, yang artinya kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa atau mati. Tidak ada akhir bagi Allah SWT. Yang empat, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Sifat wajib Allah selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam, wahdaniyah, tunggal atau esa. Allah Maha Esa atau Tunggal. Arti Esa atau Tunggal di sini bahwa Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 22. Ketujuh, kudrat, berkuasa. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Yang kedelapan, iradat, berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka jadilah, dan jika ada seorang pun dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. 9. Ilmun, mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. 10. Hayat, hidup. Allah Ta'ala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah. Dia kekal selamanya. 11. Sama, mendengar. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. 12. Basar, melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. 13. Kalam, berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi. 14. Qadiran, berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. 15. Muridan, berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. 16. Aliman, mengetahui. Aliman artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. 17. Hayan, hidup. Allah maha hidup, dialah selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. 18. Sami'an, mendengar. Allah memiliki sifat sami'an yang seperti mendengar. Allah itu maha mendengar, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. 19. Basiron, melihat. Basiron juga memiliki arti melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita selalu berbuat kebaikan. 20. Mutakaliman, berfirman atau berkata-kata. Mutakaliman juga berarti berfirman. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan oleh para nabi. Sifat mustahil Allah. Yang satu, Adam. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah Adam. Adam berarti tidak ada, sehingga Allah mustahil bersifat Adam karena Allah tidak mungkin tidak ada. Segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah dan mustahil jika Allah tidak ada. Yang kedua, hudus. Sifat mustahil bagi Allah berikutnya adalah hudus, yang berarti baru, sebab Allah sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya ada. Sebaliknya Allah bersifat terdahulu atau kidam. Yang ketiga, fana. Fana artinya tidak kekal. Fana juga dapat diartikan binasa atau rusak dan merupakan sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil mempunyai sifat fana.
Allah itu kekal dan abadi. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. 4. Mumasalatul lil hawadisi. Mumasalatul lil hawadisi artinya Allah serupa dengan makhluk. Ini juga termasuk sebagai sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mustahil serupa dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik zat, sifat ataupun perbuatan. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Yang kelima, qiyamuhu lil khairihi. Sifat mustahil bagi Allah berikutnya ialah qiyamuhu lil khairihi, yaitu bersifat dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun. Allah berdiri sendiri, atau qiyamuhu binafsihi. Allah itu maha sempurna dan maha berdiri sendiri. Yang keenam, ta'addud berarti berbilang. Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'addud karena Allah maha esa atau tunggal. Yang ketujuh, azizun artinya lemah, sifat mustahil bagi Allah yang maha berkuasa atau kodrat. Allah tidak lemah dan tidak ada alam semesta beserta isinya jika Allah lemah. Kedelapan, karoha artinya terpaksa, dan hal ini juga termasuk dalam sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil bersifat karoha. Allah itu bersifat berkehendak atau iradat. Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang dikehendaki. 9. Jahlun. Sifat mustahil bagi Allah berikutnya ialah jahlun atau bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun sebab Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tidak ada makhluk yang bersembunyi dari Allah. 10. Mautun adalah mati. Allah bersifat hidup atau hayat. Allah tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup serta kekal. Dengan demikian sangat tidak mungkin Allah bersifat mautun atau mati. 11. Sumun adalah tulis. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah maha mendengar, tidak ada yang luput dari pendengarannya. Tidak mungkin Allah tidak mendengar walaupun hanya sedikit pun. 12. Umyun berarti buta. Allah tidak buta. Allah maha melihat, menjadi sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah melihat segala yang nampak dan segala yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari penglihatannya. 13. Bukmun berarti bisu. Ia merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah bersifat kalam, artinya berfirman. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. Ke-14, kaunuhu azizan. Azizan artinya yang lemah. Allah mustahil bersifat azizan. Allah maha berkuasa, tidak mungkin Allah itu lemah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. Allah pun tidak memerlukan bantuan siapapun, jadi Allah mustahil bersifat azizun. 15. Kaunuhu karihan. Sifat mustahil bagi Allah yang selanjutnya adalah karihan yang berarti maha terpaksa. Tidak mungkin Allah bersifat karihan karena Allah maha berkehendak dan muridan. Sesuatu yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Allah tidak merasa terpaksa melakukannya. 16. Kaunuhu zahilun. Zahilun artinya maha bodoh. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah maha mengetahui. Semua ilmu itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaunuhu mayyitan artinya mati. Hal ini juga termasuk dalam sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah kekal abadi dan tidak ada awal maupun akhir. Allah tidak akan pernah mati. Bahkan Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah pun tidak pernah merasa lelah, jadi mustahil bagi Allah bersifat mayyitun. 18. Kaunuhu as-sama. As-sama artinya yang maha tuli. Allah itu maha mendengar, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun Allah mendengar apa yang tidak kita dengar. Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. 19. Kaunuhu amma. Sifat mustahil bagi Allah yang selanjutnya adalah amma, maha buta. Sebab Allah maha melihat. Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah pun dapat melihat apa yang tersembunyi dalam hati. 20. Kaunuhu abkama. Abkama artinya bisu. Allah mustahil mempunyai sifat abkama. Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman atau maha berfirman. Jika Allah bisu, tidaklah mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.